Terus aku nggak segampang itu ngeluarin kamera karena lihat nih, tanganku kotor banget sepatu gue ini. Sepatu sih nggak masalah ya, cuman. Dan aku menang dong. Nih. Blenger cok sama kebun teh, sama makadam, sama ginian. Coy, aku bingung. Kok aku mau diteleponin sama sweeper sih? Infonya pada nyerah semua. 81. Apa masalah? Loh, harusnya lewat mana sini atau situ? Sini betul. 81 lewat sini. Iya. 80 tuh udah tinggal ke arah Berembun. Berembun lewatnya sini atau sana? Enggak. Kalau Berembun di bawah. Nah, itu makanya. Good morning guys, apa kabar? Hari ini aku mau ajak kalian buat ikutan race paling besar di Malaysia, Cameron Ultra 100 kilo. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Oke guys, ini adalah moment of truth. Lebih dikit, jadi hal yang sangat ribet, cukup ribet karena harus dipikir, ditata, diatur sedemikian cara supaya aman bawaan ya kan. Jadi ini aku mau nata drop bag guys. Ini yang aku bawa so far ya. Aku bawa 2 jersey, 1 short, 1 kaos kaki. Aku bawa 4 EJ selain yang ada di sini nanti ya di yang aku bawa. Aku bawa tailwind 1, snack. Aku bawa ini sepatu 1, kaos kaki 1, terus ini baterai buat DJI Osmo 6 sama ini buat DJI Neo. Jadi aku bawa semua. Kayaknya udah sih, apalagi. Nah ini yang nggak boleh kelewat guys, karena ini kalau kelewat bye-bye semua. Kayaknya topi kali ya. Topi. Kita masukin topi 1. Yuk. Sekarang jam berapa sih? Jam 3 ya? Setengah 4 guys. Kita on the way ke race venue lagi nih buat drop bag. Pasukan 3A. Ini tanahnya tergenang guys. Tadi sempat lumayan deres. Banjir kayak mana nih? Aduh. Hati-hati, careful. Ya bersih. Start belum, udah foto finisher, gimana nih? Oke, antri guys. Antri. Sini kita ya. Yang rada bingung tuh kita nggak dapet stiker atau tempelan gitu guys. Ini kosongan, terus nanti dicantolin gitu kayak kartu gitu. Keren sih kartunya sih, ada tulisannya gitu, cuman kecil coy. Nih carinya mereka rada effort. Tapi ini kayaknya kalau 60 bener nggak pakai tulisannya. Tangan ngelengok. Tangannya sampai petang. Dari sini datangnya. Kita tunjukin nomor VIP-nya guys. 1203 nih. 729. Oh, Willy yang atas, yang atas ini. Apa kabar? Finally ketemu lagi nih sama Cika. Iya, nanti aku ikutin. Harusnya sekarang bisa. Aduh, semoga. Kayaknya terbalik deh Cik. Nah, itu kan. Ya, aku yang baru mulai lagi. Karena dia lama off. Kalau dulu susah ngikutin dia. Udah belanja apa sih nih? Tadi belanja blinker karena one of the mandatory. Iya. And then cobain fitur yang terbaru dari Nightcore. Oh. Ya, and then ya belanja apapun yang esensial buat 100K. Oke. Yaudah aku mau lihat ke sana. Oke. Yuk. See you. Gila, Cok. Hujannya, Cok. Nggak habis-habis. Okay, everyone, please
Ayo beli KFC guys. Nih KFC. Tapi aku segone Ini nasi anu kayak nasi lemak gitu kok. Ini tapi nasi lemak. Coba. Oh, berarti nasi kolonel lagi ya mirip ngono kuwi kok nasi gurih. KFC-nya Malai. Makanlah, mari kita makan. Hasilnya mirip. Sambelnya enak Indo punya. Ayamnya gede. Rasanya enak Indo punya. Maksudnya aneh ini kan. Ayamnya lebih gede. Oh, yang gedenya besar-besar. Semoga aman. Yang penting aku sih lututnya sih. Ini adalah tapping yang aku beli di Jepang kemarin, mereknya New Hale. Dan biasanya tuh nggak pakai ginian. Tapi mengingat ini bakal banyak roadnya, bakal banyak makadamnya, mendingan siap-siap untuk kemungkinan terburuk daripada nanti nyeri ya kan. So far sih kemarin aku di Kagaspa, ketika dipasangin sama Nizer, it works. Setelah ini aku lanjut nyoba masang quiver di face dan juga blinker. Blinker itu kedap-kedip. Nah ini dari tahun lalu tuh memang mereka wajib pakai blinker. Tujuannya supaya kalau gelap tuh kita kelihatan pelari-pelari yang ada di depan. Blinker kedap-kedip ya intinya lampu yang bisa ngeblink-ngeblink gitu guys. Warnanya merah gitu. Nggak harus merah sih, cuma rata-rata merah. Aduh capek banget habis nata-nata. Dan ini yang lain udah pada berusaha tidur. Aku masih baru selesai. Dan ini mau aku tunjukin seperti apa set yang aku mau pakai dan apa aja yang aku bawa. Yuk, cuman aku bisik-bisik karena yang lain lagi berusaha tidur guys. Ini dia, aku pakai Fuji Speed 4 seperti biasa, jam koros. Lalu upper aku pakai Essex shirt XSAC. Aku pakai bandana Yesol nanti dan mungkin double sama topi. Lalu ya ini Dynavit glove, bandana Essex, belt compress sport, calf compress ini ya, kaos kaki compress sport. Ini aku pakai antara Ultra Spire atau Black Diamond, tapi dosnya aku pakai Ultra Spire. Short Essex, edge sportnya aku pakai banyak sih guys, ini cuma yang aku foto 3 aja. Terus ini BIB ku, vest aku pakai Essex hitam, trekking pole nanti aku pakai Zen One yang biasa aku pakai. Ya ini vest udah, ini udah. Nah ini foldable cup pakai Essex, dan aku bawa juga foldable bowl Essex sama sendok di dalam guys. Ini juga ada P3K di sini. Lalu ada satu lagi tuh itu apa namanya, jaket waterproof karena itu wajib. Mantap. Bismillah. Setelah bersih-bersih dan menata-nata, aku berusaha tidur. Aku matiin HP supaya gak ada gangguan. Kita bikin sarapan guys. Keesokan paginya aku terbangun sebelum alarmku nyala. Ya udahlah nggak apa-apa. At least aku dapat 2 sampai 2,5 jam waktu tidur. Nggak banyak tapi lumayan daripada nggak sama sekali. Dan di sini aku langsung siap-siap. Kalian ingat KFC yang kemarin? Aku beli 1 paket dan masih ada sisa, walaupun udah nggak ada nasinya. Tapi aku udah prepare sandwich yang aku beli di Family Mart kemarin, jadi it's okay. Kita makan sebelum gaspol ke race. Api sandwich babak 2 guys. Telur sama ayam. Tadi udah karbo.
Oke guys, habis mandi kita prepare dulu, jangan lupa pakai korosnya. Pokoknya belum ngesing JPE ke koros, isi dising dulu. Aku pakai ini juga, heart rate monitor yang ARM. Oke sih, belum terlalu berat, tapi ini gel-gel belum aku masukin coy. Kalau udah dimasukin ya lumayan ambiar coy. Darwin, ini jujur kalau kebanyakan pakai tuh bikin enak. Jadi aku sekarang kalau pakai Tailwind race 100k paling maksimal 2 atau 3. Bawa ke masuk itu. Ready guys. Lumayan mepet nih, telat nih. Enggak ding, 134 aman banget. Wah, dingin. Tapi cerah sih so far. Kelihatan bintang. Jadi ya semoga rambutku jabrik-jabrik. Semoga mirip kayak kemarin nih cuacanya ya. Pagi-pagi cerah, hujannya tuh siang sampai sore, tapi udah sore aja, malam jangan hujan. Nah kalau malam hujan tuh juga berat guys. Oke, ini dari apartemen ke tempat race 10 menit, 700 meter. Kita percepat jadi 8 menit aja sambil sekalian pemanasan. Let's go. Oh, titik startnya berubah ternyata guys. Beda sama tahun lalu. Tahun lalu di sana ya, di Essex ya, ini beda. Ini di jalan raya guys. Dicek dulu tadi. Meja. 2026 is 10th anniversary, and also all our other sponsors, the venue sponsor, T.
ตอนนี้ต้องวิ่งหน่อยนะคะเดี๋ยวรถจะได้ไม่ติดkilometer 1, kilometer 2. Pagi-pagi, ayo. Awal-awal kita dikasih road dulu guys. Udah 2 km road. Ya sedikit rolling. Ya dari papan tengah lah mungkin 200-an, 250-an. Gak coy kalau aspal tuh udah kencang-kencang. Kilometer 3,3 HR 160. Jalan dulu aja coy, ada berhenti ambiar Guys, 2 km 215. Jangan lupa aja dulu. asupan dulu, mantap. Pisang jeruk, Pisang, pisang, oke. Oke. Kilometer 3 udah dorong-dorongan. Piye to Mbak Yu kayak gimana? Piye to Mbak Yu? Kok didorong-dorong itu loh. Wes kono biayaan kono. Sorry. Masih awal ini coy. Udah Spiderman-an. Ayo. Okay, all the best, all the best. All the best. Ada talinya pemain. Sekitar 220 elevasi bakal entry. Tapi ini nggak separah Kagaspa kemarin. Jadi semoga nggak terlalu banyak buang waktu ya. Tapi HR main terus nih 149. Kilometer 4. Asupan. Ece. Palanya kena guys. Puncak Gunung Cesar guys. Neko. Kali ini beneran puncak guys. 1700 udah kayak apa? Kilometer 5, kilometer 6, kilometer 7, kilometer 8, kilometer 9. Ada sedikit trouble guys. Jadi insole Fuji Speed 4 yang kiriku tuh dari tadi mundur melorot. Jadi kalau nggak salah ya, aslinya tuh insole-nya tuh ngelem di bawah di telapak. Cuman beberapa kali aku cuci tuh aku copot gitu loh. Jadi dia geser. Jadi melorot ke belakang nih. Ini jempolku udah kayak setengah jari. Udah 2 kali benerin coy. Baru 9 kilo. Kampret emang. Kayaknya nanti 50. Mau nggak mau ganti sepatu deh. Kilometer 10, kilometer 11. Selesai. Tuh, dia ngeluntung sampai sini loh. Nih, kampret sih. Mana nih caranya? Dia nggak ngeluntung. Sedih. Ganjarnya kali.
buang-buang waktu coy. Udah lebih dari 3 kali. 3 kali ini ginian. Kampret emang. WS1 coy. Kilometer 12,5. Satu pisang, 1,5 gelas cola, aku bawa 5 butir kurma. Kilometer 13. Kilometer 14. Mirip kayak Senaru coy, Rinjani. Panjang. Gila sih, Mosi, hutan Mosi. Nanti kita masuk situ lagi coy. Setelah ya. Kan bete. Geterak. Ya. Oh, mantap. Go. Cok gila. Yuta udah turun cok. Edan. Udah naik, udah balik. Kilometer berapa tuh dia tuh? Edan. Real. Nggak masuk akal sih orang itu. Levelnya beda. Coba kita lihat peringkat terus jawab apa ya. Edan. Gak guys. Sangar. Ayo Mang. Gaskan Mang. Tahu bir tuh. Nomor 4 dia. Mantap. 18 ini cor-corannya panjang banget coy. Turun panjang nih, pedes kaki coy. Kita tahan pakai trekking pole aja. Tap. 20 WS.
Nih, come. Sini, sis. Sini. Masa. Ni saya. Kosong tak ada. Yo. Bawa ini nak komen. Buka apa? Oi, ni ada. Buka apa? Yang juta yang belum. Tahu dia buat apa. Ya kan nak makan. Jauh dia. Korang berapa kilo? Kalau yang 28 WS 2 kilometer 20-an ini aku minum 1 gelas cola, 1 sandwich, refill air ya kan, sama bawa kurma 6 biji aja cukup. Kilometer 22 kilometer 24 coy. 25 langsung jackpot guys, nanjak kilometer 26. Cakep guys, ada embunnya. Kilometer 27 gelong. Thank you, let's go. Kilometer 28. Sampah kan di depan. Mantap, full. Yo. 29. Ayo. Semangat yo. Kilometer 30. Ini abang badan besar tapi nanjaknya kuat guys. Mana ada? Iya. Nah, saya kalau saya turun bisa ngimbangin. Nanjak abang kewer saya. Ini pempadu ini. Ini pada kota mana tinggal? Tinggal di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Ya. Aduh. Dapat berlari bersama elit. Elit apa? Enggak lah. Konten kreator bukan elit ini. Tuh guys, badan besar tapi nanjak masih bisa lari tuh guys. Gila tuh. Malu nih saya nih. Nama siapa bang? FK. SK. Oh FK. FK. Keren kali nama. Oke, semangat, good luck. Yo. Kilometer 31. Ayo, semangat. Ya. Kilometer 32. Kilometer 33. Kita dilewatin hutan ini tadi guys. Yang mosi, yang lewat masih gelap. Penampakannya ini nih. Di sini trekking pole asli percuma. Karena ini akar-akar ya. Jadi pada masuk gitu loh. Dan ini ngabisin tenaga cok di sini cok. 161 heart rate. Kilometer 34.
Kilometer 35. Kami telah ditekan oleh abang ni. Permisi. Oh, permisi. Maaf. Aman, oke. Gula-gula. Ini nanti Mosi sama Berembun sulit mana, Bang? Berembun lagi sulit. Aduh. Kayak mana nih? Ini aja udah ampun ini. Berembun kita lewat 2 kali juga. Iya. Naik turun lagi. Iya. Alamak. Kita pergi ladang Tebo sana. Ah. Macam tadi naik balik. Aduh. Kurang kreatif rutenya ya. Putar-putar. Baru kilometer 35 nih. Gila coy. Akhirnya penderitaan usai. Berat banget gunungnya. Oh, gila. Kilometer 36. Kopi panas. Panas ya? Panas ya, ampun. Jauh sah, tuang kopi. Ini saya tak. Jauh sah. Ada kopi dia? Kopi. Gelas kopi. Ada ya, Nek? Buat sini ya. Tuang habis semua ya. Makannya enak, dikasih garam, isotonik. Kilometer 37. Mantap. Abang siapa nama? Iman. Oh, udah kita bareng sama Abang Iman dari Johor. Mantap. Kencang dia guys. Kiri kita ya. Jalan pecah batu. Tadi downhill dari Mosi ditarik dia guys. Kencang laju downhillnya. Terima kasih. Saya ikutin tapak-tapaknya. Dia ahli nggak kena akar. Mantap. Kilometer 38. Apa pula ini? 39. Masuk vlog. Kilometer 40. Gas. Akhirnya ketemu orang serumpun. Dan ketemu dalam kondisi terkewer-kewer. Malaysia juga serumpun sih, tapi ini senegara. Biasanya ini nyusulnya Mas Aswin tuh rada tengah-tengah buri. Wes turunan. Kita mben wes kesusul lagi. Tapi nanti dia ranabel gas lagi pasti guys. Amin. Piye Mas, aman? Man, foto lagi lang siji. Sofles. Asus iki. Ben iso refill cola terus tuh. Sofles kan rada angel. Tuh nih guys, jalannya ini nih. Mirip kayak Lono. ya lalono. Lono kayak goyang deh. Wes wingi kagaspa yo kayak ngene. Kagaspamu lah. Yo ngene iki. Strong dulu. Event 100 kau ngene terus. Gearnya aspal guys. Menyala. Cuacanya panas. Mata tak. Halo. Modir ke John, panas John. 41. Kilometer 42. Water station guys. 42.
Refill. Oh, ada mie. Oh, mie. Mie di mana? Mie cup mie. Oh ya, oke. Kak, nih. Jadi Sorry. Iya, sebentar. Mana? This one. Ya, minta 1 telur boleh. Boleh kejap yang ini orang lain punya. Tuh baju ring. Oh, punya saya mana? Ya, kejap. Oke. Chicken right. Ya. You want egg right? Ya. Mantap. Aku dari tadi koar minta mie cup mie, mereka nggak tak paham, ternyata Maggi guys. Gede ini. Namanya Maggi kalau di sini. Sebentar lagi ada bakso di Bakso. di Mardi. Maggi. Masih keras tak apalah. Kabar. tak nampak. Ini kan. KM? Kan? Pergi CP 150 kilo? Okey. Kalau sini nak pergi Mardi 49. Tapi dia macam ni. Dia macam ni. 5 km je. Tapi Tapi ada pacak. Jadi naik 25 turun 25. Naik 25 turun. Ini kita kilometer 42,3 udah dari checkpoint atau water station. Jadi di sini semua water station tuh checkpoint guys, literally semuanya. Nah, dan ini mulai masuk ke rute yang tahun lalu aku lewatin, Gunung Brembun. Dan you know what, ini habis diacak-acak sama peserta 100 yang depan-depanku sama 1000-an peserta 60. Beletok dong. Ada. Ini masih galau mau keluarin hiking pole apa enggak. Ya. Karena kalau yang tadi Mosi itu enak tanpa trekking pole coy. Trekking pole ambles-ambles. Aku lupa lagi nih gunungnya kayak gimana. 43 beletok. Jan hancur lebur cok rutenya. Kilometer 45. Gila. Brembun edan. Mosi dan Brembun edan kabeh. Gendang. Kilometer 46. Dan ini apalah ini? Jalurnya edan banget. Dan kalian tahu nggak? Aku udah nyusul peserta 60 yang belakang-belakang. Jadi ya kadang beberapa kali macet gitu. Terus aku nggak segampang itu ngeluarin kamera karena lihat nih, tanganku kotor banget sepatu gue gini. Sepatu sih nggak masalah ya, cuman berat nih targetnya berat dulu. Ya, kita tetap berusaha dan selesaikan sampai akhir aja. Yang penting tetap berjuang. Ayo semangat, fighting. Siap. Gimana coba ini? Mari
Thank you. Kilometer 47. Empat 7,5 coy. Di situ 46,7. Ada medical, ada air. Mantap kali. Bersih-bersih dulu lah ya, biar segar. Wow. Syukur. Apa kita guys? Yang tahun lalu WS-nya banyak tapi tinggal bubur, telur, kurma, apel. Happy. Roti bubur. Oh. Pangah. Ini udah makan dia ada lauk. Kok harus ngelain kode tempat ya? Hah? Sego bro. Makalah sego. Piye? Coy, tak tunjukin coy. Ada gorengan coy. Kayak tempe sama tahu. Apa kentang ya? Bakso. Bakso kan enak. Enak. Bu, tempe. Do you have a tissue maybe? Tissue? Sorry disturb. Where you from? Penang, Malaysia. I make a vlog. Is it okay I record you? Aku dibantu sama dia. What's your name? Ija. Dibantu bersihin kacamata. Thank you so much. Apa cermin mata ya? Cermin. Indonesia. You can understand Malay. Little bit. Yeah, because I have so many Malaysian runners, friend. Yeah. Mbak Ija, thank you so much. No problem. You are lawa. Nah, water session yang tahun lalu likes-nya banyak, aku rekam dan sesuai ekspektasi, keren banget. Water session-nya mantap. Kilometer 48. Ya, thank you. Yo. Mendadak hujan guys. Thank you. Terus wah. Aduh. Kayak mana coba nih? Satu naik, satu turun. Tuh. Sorry.
Wah, gokil cok. Juara satunya udah sampai sini. Gila lah ini, gila. Gila. Ntar aku mundur dikit deh. Visual 2 selfie. Wait, coba deh, coba. Cok, aku baru kilometer 50. Dia udah otw balik, dia berarti kilometer 80-an tuh. Dan gila, levelnya jauh banget. Yo. Oh, licin. Kilometer 49. Kilometer 50. Hujan deras. Kilometer 51. Kilometer 52. Kilometer 53. 3 apa 43 kayaknya? 4 ya? 3. Masa sih? Ya. Ke 1 si David. Yuta kedua. Masa? Ketiga Thailand. Wih, gila. Iya. Hajar, Mang. Kilometer 54. Checkpoint dan dropback, guys. Untuk dropback gimana? Sini. Oke, kami stronger bang. Tanya nunggu lah. Negara merah tuh. Sini mana? Tahun depan panas. 03. Nanti abang 12.03. Alright, thank you. Nih, Panas. 03 ya? Ya. Thank you. Aku pangkat teko jean. Jadi gemes. Ayo dong tangan ini berarti. Ngomel pasti deh. Ayo. Ya teman-teman. Tadi di dropback, ganti sepatu, ganti baju. Ya walaupun ini dingin tapi semoga dengan keep moving bisa. Lalu apa lagi ya? Ganti dropback, ganti baju, ganti sepatu sama makan. Aku paksa masuk nasi, terus refill EJ aku masukin. Nah nih makadam aku ganting nih biar makin cesplong ya kan. Kilometer 55. Kilometer 56. Kilometer 57. Jadi ini tuh habis checkpoint dropback, kita tuh diputer-puterin kebun teh persis kayak 60 tahun lalu, sekitar 28 kilo apa 30 kilo gitu, dan nanti balik situ lagi. Tapi ini lumayan bisa ngekat waktu sih harusnya sih, karena nggak ada yang teknikal kayak di Berembun apa Mosi gitu. Tapi nanti kita masih kena Berembun lagi, satu kali lagi. Kilometer 58. Kilometer 59. Kilometer 60. Kilometer 61. Kilometer 62. Kilometer 63. Gila cowok, capeknya. Udah 3066 elevation gini, 14 jam 6 menit. Kilometer 64. Kilometer 65. Dan kena berapa dong guys? No, I make a vlog. Jadi trekking pole yang satu sentekannya itu loss. Jadi tiap dimasukin gini dia melorot. Jadi cuman pakai satu trekking pole. Padahal masih ada 36 kilo lagi.
Mana nih? Ya udahlah ya, sabar dan dinikmati aja. Kilometer 66. Ini padalan pakai 2 tongkat enak nih rollingannya. Ya apa daya. View-nya cakep. Kilometer 67. Kilometer 68 ketemu Bolo lagi guys. Terkibir-kibir. Foto terkibir-kibir. Mana ada? Di use it as a juice. Ya. Mau gak? Ambil di belakang. Apa coba ya? Bubur semangka. Maksudnya tuh biar cepat dingin guys. Biar cepat sejuk. Ya. Kalau enggak lama sejuk ya betul. Gue kayak bunyi ngomong sejuk-sejuk udah semua. Boleh atas. Jujur, rada blunder guys pakai singlet guys. Dingin ternyata. Nanti 82 gantilah daripada kedinginan. Ayo bang, semangat. Kilometer 70. Kilometer 71. Kilometer 72. Kilometer 73. Kilometer 74. Oh. Kilometer 75. Kilometer 76. Nak juga, nak nyamuk. Ini. Simulation 2 orang. Simulation berapa tadi? 3 orang, 4 orang yang lepas. Lepas tu nak ikut timing demo. Jom. Gelas CP next bang. CP 5. Oh. Mesti kami kena scan kan. Orang datang sini bilang tak gitu. Bukan biasa kat atas. Dia boleh kat power kan. Scan kan. Apa? Kilometer 77. Capek, cok. Aduh. Sebenarnya sejujurnya blenger cok sama kebun teh sama makadam sama ginian. Tapi aku ingat tahun lalu juga, aku juga ngomong hal yang sama dan nyatanya aku ulangin malah upgrade. Jangan lanang. Kilometer 78. Thank you bang. Sama-sama. Tujuh waktu Malaysia, dapat kabar ayo udah finish. Jadi senang banget. Air mata mau keluar tapi susah. Karena kadang trauma kemarin waktu ke Gaspa, aku nunggu dia, ternyata dia juga DNF. Jadi tadi aku nyari infonya dia, minta tolong teman buat ngecek gitu, karena harusnya sih aku bisa papasan, tapi
timingnya nggak pas, jadi nggak ketemu sama Ayu. Tapi ya finally Ayu udah finish, jadi sekarang giliranku. Let's go. Kilometer 79, udah mau mabok rasanya. Wow, pas sunset gila, keren banget. Jam 7 nih padahal nih. Kilometer 80. satu. Akhirnya sampai di cafe guys. Propek. Capeknya ya ampun itu kan. Kilometer 82 guys. Propek. Tinggal 2 ya. Dan disinilah drama itu dimulai. Jadi ceritanya, kalian tahu aku di kilometer 82 atau 83 itu aku lagi makan, kondisi bener-bener capek, lapar, capek makan, dan aku keburu-buru pengen nuntasin resko. Nah tiba-tiba itu disamperin sweeper, 2 atau 3 sweeper, dia tuh tanya, are you go atau are you lanjut or DNF? Kan aku kan bingung kan, lah ngapain aku DNF? Toh aku udah tinggal sekitar 18-19 kilo kan. Aku bilang, no, I lanjut. Terus dia tanya lagi, so you going to next CP 6, dia bilang gitu, next CP 6. Nah aku juga bilang, yes, I lanjut. Nah aku ngeblank banget bahwa ternyata CP 6 itu adalah yang barusan aku lewatin. Jadi 5, 6, 7 muter ke 5 lagi. Nah ini, jadi dia tuh nggak lihat gelangku guys. Aku tuh udah pakai gelang 2 yang tadi aku di kilometer 79, 78 tuh aku dapat gelang, dia nggak lihat. Dan dia tanyanya tuh, you going to next CP. Dia nggak tanya, what are your kilometer. Nah salahku, aku ngeblank di sini ya karena capek, pegel, dan ya bingung aja karena kita tuh dari tadi turun dari atas dari kebun teh ke kilometer 82 itu tuh memang papasan sama orang-orang. Jadi kayak oh ya mungkin memang balik lagi ke sana. Padahal harusnya tuh aku tuh ke bawah guys, ke arah Robinson, ke arah Berembun. Nah di sini, jadi singkat cerita aku lanjut bareng sama mereka sekitar 1 kilometer jalan, sempat ngobrol juga. Terus aku tinggal karena aku bener-bener pengen ngejar waktu. Di sini targetku tuh masih positif di 21 jaman. 21 ya kalau letoy mentok-mentok 22 lah. Dan ternyata keliru dong. Coy, aku bingung. Kok aku mau diteleponin sama sweeper sih? Infonya pada nyerah semua. Hah, memang waktuku sejelek itu ya? Ya Tuhan. Secupu itukah aku? Sunsetnya cakep kali, gila. Ayo, good luck. All the best, good luck. Good luck. Jadi guys, aku ngelewatin jalan itu 3 kali. Ketika tadi datang dari WS pertama kilometer 52, naik lewat sini. Nah terus tadi kilometer 78, 79 turun lewat sini ya kan. Terus sampai 81 di water session, di checkpoint sama dropback, naik lagi lewat sini lagi. Edan sih. Ini aku bingung bener.
Serius aku yang terakhir. Terus orang-orang tadi gimana? Apa kena COP mereka ya? Kilometer 84. Dengerin tuh suara serangga. Barusan masih ada 3 orang yang lewat. Jadi aku nggak mudeng apakah mereka itu bakal nggak lanjut, dipaksa nggak lanjut, atau memang ada COP-nya. Entahlah, yang ngurus diri sendiri aja. Kilometer 85. Wah, sweepernya asu. Kenapa aku dibangun munggamen, Cok? Saya kok kamu suruh lanjut ke sini? Kenapa? Udah 81. Apa masalah? Loh, harusnya lewat mana, sini atau situ? Sini betul. Sini betul. 81 lewat sini. Ya, Bukannya lewat situ. bukan. Nanti dia ke situ kan ada satu simpang. Ah. Nanti kita akan keluar situ kan. Ya. Dia ada macam pusing pula macam tu. Tapi kok rutenya salah? Siapa kata salah? Di rute di GPX-nya. Ini memang route 100. Hah? Ini memang route 100. Tapi ini kilometer berapa, Abang? Saya tak ambil daripada start, saya ambil daripada Mardi. Iya, ini intinya Abang sweeper di berapa? 248. Karena saya itu udah kilometer 80. 80 itu udah tinggal ke arah Berembun. Berembun Enggak. lewatnya sini atau sana? Enggak. Kalau Berembun di bawah. Nah, itu makanya kenapa saya suruh Abah. Bukan, saya tanya sepatutnya tadi. you tadi Ha. waktu jumpa kita, Ha. you pergi bawah bukan pergi Sebab ikut naik atas. sebab saya Loh, tanya. saya kan duduk, Abang tanya Ya, kan. Saya tanya. Bentar, berarti kalau Berembun saya ke bawah. Ya. Kalau 80 ke 20 ke bawah. Ya, ke bawah. Sebab dah naik sini Saya kan. tanya tadi ke CP6. Kalau ke CP6 Alah, CP6 orang CP-nya bolak-balik semua, pusing, Bang. Sebab saya Makanya. tanya, kami nak ke CP6. Ya udah, saya mau balik. Okey, terus gerak. Fuck. So bangsat. Bangsat. Tuhan. Ya, apa ya? Kacau. Mendingan lu tadi nggak usah nanyain, malah gua mantep bang. 88 kilometer 89 kilometer 90. Ya teman-teman, jadi ceritanya waktu di WS checkpoint itu tuh ditanya mau lanjut atau stop. Terus memang si Marshall tuh tanya tentang CP berapa. Nah, mereka kira aku tuh di kilometer 53. Jadi peserta terakhir gitu. Padahal aku tuh kilometer 83. Nah, salahku. Aku tuh manut aja. Ya karena lagi capek, lagi hektik itulah. Wah, jengkel banget sih. Tapi udahlah, jadi pelajaran. Ternyata walaupun bukan elit, bisa jengkel juga ya kalau nyasar jauh. Kilometer 92, kilometer 93, Kampung Terang guys. Ini loh, rute kayak gini tuh suruh piye coba. Ya ampun. Ngeri banget coy, airnya banyak banget.
Ini telapak kaki udah perih semua. Kilometer 95 guys. Kilometer 96. Gila. Capek banget coy. Lah kok off-road lagi. Tapi benar kok harusnya kok. ...96 coy. Lihat nih, penampakan tangan, penampakan kaki, dan 97. Capek banget. Aku bingung nih, sendiri aja tuh terseok-seok. Ternyata ini ada kategori yang naik ke Brambun juga guys. Kayaknya Brambun naik deh kalau nggak salah ya. Tuh, jadi kita tabrakan gitu, batang-batangan gitu lah. Wait. Ya. 100 km. Tuh. Ternyata ini kategori 14 guys. Nah sorry. Nah, banyak pula. Tuhan. Dan gak bisa-bisa ya. Tadi aku udah bilang belum ya, ini 14 bukan 60 naik. Rata-rata kasih jalan sih. Ya biasa juga yang cowok. Thank you. Kilometer 98. Kilometer 100. Akhirnya sampai water station. Kilometer 101 guys. Dingin. Gara-gara habis cuci tangan sama cuci kaki. Udah tinggal flat. Lalu satu bukit lagi. Lalu turun. Lalu flat ke venue. Ini sekarang jam 2:41 dan seperti yang aku takutin, aku kalau kena 2 malam tuh pasti ngantuk guys. Ya walaupun kemarin jam 2 startnya, tapi jam 2 tidurnya berusaha unyil ya, terasa sedikit ngantuk gitu. Aduh Tuhan.
104. Ngantuk. Kilometer 105. Is 106 lur. Masih di angka berantah. Bukit terakhir. Lagi puncak nih. 106. 107 coy. 108. Udah tinggal 1,5 kilo. Udah full road. Tapi aku udah susah lari. Nggak P9, 10, mentok 8. Karena lecet semua coy. Telapak kaki lecet, blister semua. Yang parah selangkanganku. Thank you. Selangkangan sama paha nih. Nggak tahu lah kenapa bisa gini nih. Biasanya nggak separah ini. Biasanya nggak lecet malah. Ya kadang lecet tapi jarang. 109. Dan akhirnya finish. That was from Indonesia. Yeay. Thank you. Oh ya sorry. Ini? You can keep it. Oh iya. Thank you. Ya. Apa itu? Refreshment. Thank you. Sambutannya heboh, tapi keren. Lumayan mengobati kekecewaan karena nyasar. Total dapat 109. Ini ada refreshment. Ini dapat topi sama jersey. Ntar aku buka nanti aja ya. Ntar nanti. Hayang sih. Makan dulu. Nasi goreng. Ini salah satu hal yang paling susah guys. Jalan ke apartemen 800 meter. Posisi masih kotor semua. Ya Allah Tuhanku. Aduh ya Tuhan. Seperti yang udah-udah, kalau udah finish capek tuh udah susah banget ngeluarin kamera, dan ya memang baterainya juga udah mepet. Cuman intinya kemarin setelah sampai di apartemen pasti bebersih dan Ayu nunggu di situ. Dia udah bangun atau nggak tidur, entahlah, kayaknya udah bangun sih, karena itu aku ke apartemen itu jam 6 pagi. Ada juga masih meron, ya kita sempat ngobrol mungkin sampai setengah jaman. Terus aku mandi, bersih-bersih, dan beneran teler. Jujur, ketika aku record video ini masih 3 hari setelah race, tuh kayak masih dongkol, masih jengkel, dan ketika aku ngedit tuh masih, ternyata tuh ya aku ada salah, tapi menurutku tuh sweepernya juga salah guys. Mereka tuh nggak ngerti kilometer. Ya ini aku nggak mau terlalu nyalah-nyalain, cuman kita ngomongin fakta ya. Mereka tidak tahu kilometer yang harusnya mereka tuh tahu, walaupun mereka start dari leg kedua atau leg ketiga atau leg keempat, entahlah. Karena kalau aku bikin event juga sweeper kategori panjang tuh kan pasti dipotong-potong kan. Nah ketika aku tanya kilometer berapa, mereka tuh nggak ngerti. Dan aku ketika udah nyebut 81, mereka masih ngeyel jalannya bener. Nah padahal itu salah guys. Ya itulah mungkin teman-teman semua tidak perlu terlalu percaya sama sweeper, apalagi di negeri orang ya kan. Jadi mendingan bener-bener percaya sama diri sendiri ya, walaupun aku ngerti banget. Aku nggak nyangka, serius aku nggak nyangka, dengan semua pengalamanku, dengan semua event yang udah aku ikutin, aku bakal kena seperti ini, aku bakal ngeblank. Ini bener-bener jadi catatan, jadi evaluasi buat aku, dan semoga teman-teman juga bisa belajar dari kesalahanku ini. Kemarin tahun lalu kesalahan di headlamp, diskualifikasi. Tahun ini kesalahan di kegoblokan. Ya, itulah hidup, salah lanang. Targetku yang awalnya dari sekitar 20-21 jam, melenceng jauh ke 26 jam 40 sekian menit.
yang mana kalau semisal aku nggak nyasar, mungkin di cut-nya tuh bisa sampai ke 21 atau 22 jam. Jadi nyasar tuh bukan sekedar jarak guys. 9 kilo elevasi sekitar 300-400 tuh panjang. Itu kalau udah di kilometer 100-an tuh kamu 9 kilo tuh bisa 2,5 jam. Nah, masalahnya bukan cuma waktu. 1 gel hilang sia-sia. Itu aku udah ngirit tuh 2,5 jam 1 gel kan. 1 gel hilang sia-sia, dan yang pasti fatigue kakinya tuh udah bener-bener fatigue, lelah. Belum lagi mood yang hancur. Walaupun aku langsung berusaha membenarkan atau memperbaiki mood ya. Aku udah telepon Ayu, aku sempat ngomel-ngomel ke dia, aku juga sempat ngomel-ngomel marah ke sweeper ya kan. Kalian lihat aku miso-miso. Karena somehow kalau nggak dilampiasin gitu ya nggak lega. Ya walaupun endingnya ketika aku jalan ke finish tuh kayak mikir, oh mungkin kata-kataku salah, terlalu keras atau gimana. Dan akhirnya aku bikin postingan minta maaf ke semua sweepernya kalau nadaku mungkin tinggi atau aku marah ke mereka. Ya, namanya race, semua bisa terjadi. Dan langsung aja aku mau review event ini, Cameron Ultra yang ke-10. Semi undangan dari mereka, jadi aku dikasih slot sama Ayu, tapi ada beberapa part yang aku harus bayar sendiri. Jadi it's okay, aku appreciate sama mereka, teman-teman Ultra, Kak Hana, Kak Jimmy udah menyambut kita. Dan kalian tahu hal yang paling lucu adalah, jadi kita tuh diundang as a media. Karena kan aku vlogger ya, aku memberitakan atau membantu menyebarkan tentang event ini. Dan aku membuat konten-konten terkait event ini. Ternyata mereka tuh juga mengundang berbagai media lain guys. Kayaknya total aku nggak ngerti ya, ini estimasi. Sekitar 70-80an dari semua kategori. Dan yang ikut kategori 100 itu nggak tahu, mungkin 7 atau 8. Plot twistnya adalah ternyata ada lombanya guys. Dan aku menang dong. Nih aku kali ini bisa mengalahkan Mang Aib nih. Jadi Mang Aib selain elit dia juga media karena dia diundang guys. Tuh, champion 2026 media kategori. Wah, usut punya usut, kalau nggak salah tuh mereka tuh medianya yang 100 kilo nggak ada yang finish, entah bener atau enggak. Cuman dengan waktuku 26 jam sekian, ya walaupun COT-nya panjang 31 ya, aku ngerasa wah ini hoki banget, bener-bener hoki banget. Karena ini jelas di luar kapasitasku, bukan luar kapasitas, maksudnya ini underperformku. Harusnya aku bisa di 21, 22 gitu kan. Cuman ya akhirnya bisa dapat plakat podium guys, dan ini keren banget. Ini kayak hampir sekilo coy, serius berat banget, lonceng sapi Ultra. Untuk event ini sendiri aku mau ngomong dari minusnya dulu. Yang pertama, rute bolak-balik tuh masih jadi hal yang menyebalkan menurutku. Yang pertama menyebalkan, yang kedua bisa bikin disorientasi arah, yang ketiga ketika kita udah capek tuh bener-bener bikin ngeblank guys, yaitu disorientasi arah. Tetapi ketika acara selesai aku sempat ngobrol sama Bang Jimmy, Kak Jimmy yang orang di balik Cameron Ultra. Beliau tuh ngomong bahwa ternyata di sana tuh masih banyak harimau dan panther. Jadi 2 atau 3 tahun lalu ada peserta yang sempat ngelihat panther di sekitar temple dekat pagoda, dekat Dewi Kwan Im. Ya, patung Dewi Kwan Im. Jadi itulah kenapa kok rutenya bolak-balik. Dan sebenarnya kalau dari segi organizer atau race organizer atau panitia itu memang memudahkan dalam evakuasi, untuk logistik, cost-nya jadi jauh lebih ringan, manpower lebih sedikit ya kan. Jadi aku bisa maklum, tapi menurutku itu tetap kelemahan, kekurangan dari event ini. Kelemahan lainnya apa ya? Aku nggak nemu sih, jujur aku tidak menemukan kelemahan lainnya selain itu. Dan mungkin tentang sweeper atau martial yang kurang brief, yang harusnya mereka lihat gelang, ya paling itu aja. Dan aku juga udah menyampaikan sama mereka. Nah sekarang kita ngomongin kelebihannya. Ini event gila banget dengan price range harga sekitar 2,6-2,7 di kategori 100k. Ini sangat worth it. Dia skalanya nggak kalah sama event-event by UTMB, bahkan kalau dibandingin sama Kagaspa, Race Village-nya ya, mereka Cameron lebih mewah guys. WS-nya juga lebih mewah, lebih banyak variasinya, staffnya helpful, walaupun kita semua tetap isi sendiri ya. Tapi kalau misalnya kayak Maggie, Makeup gitu tuh mereka masih bantuin, masih bikinin. Terus untuk marking rada jauh-jauh, tapi banyak. Ya gimana ya maksudnya ya?
Ya intinya dia posisinya tuh memang nggak terlalu mepet jauh-jauh, tapi posisinya tuh tepat gitu loh, titik-titiknya tepat. Jadi kalau aku sih nggak terlalu nemu hal yang nyasar yang gimana, kecuali karena ketika bolak-balik itu. Terus berikutnya, nah kita ngomongin tentang ini, tetek bengeknya. Nah, kalian lihat di video yang kemarin aku udah bikin tentang Respect Collection. Mewah coy, mewah banget, mereka gila mewah banget. Terus kita kategori 100 kilo dapat ini topi finisher coy. Be prepare, be very prepare. Aku nggak tahu, tapi ini kayaknya semua kategori sama topinya. Tuh, topi finisher. Dan aku juga dapat ini apa namanya, jersey finisher. Dia memang warnanya tuh hijau-hijau gitu guys, hitam hijau, cuman at least ada finishnya ini coy. Tuh, finisher Moshi, Gunung Jancuk itu Moshi, gunung pertama yang aku lewatin 2 kali. Lalu yang menurutku ya paling spesial adalah medalnya coy. Medalnya ini sumpah keren. Tuh. Terus dia ada sepatunya gini, ada gininya nih. Ini bener-bener keren, ada tulisan Asics-nya. One of the best medal yang aku punya, coy. So, itulah experience-ku mengikuti Cameron Ultra kategori 100 kilo tahun ini. Dan ketika di rute kemarin aku bilang kapok. Tapi ternyata ini penasaran. Bener-bener laki itu kalau kayak gini tuh jadi gimana gitu, gregetan coy. Harus kayak pengen ngulang, pengen bener-bener benerin target di bawah 21 atau 22 jam. Jadi ya semoga tahun depan bisa ikut lagi dan diundang lagi sama Kak Hana and tim. So itu aja. Semoga melalui video ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua atau menghibur teman-teman semua dan ada pandangan Cameron Ultra itu seperti apa. Buat yang mau tanya atau saran langsung di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.